Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal. Istimalu awanid dahabi utawi nganggo wadah-wadah emas wal fiddati lan perak fil akli ing dalem mangan wasyurbi lan ngombe wal wudu'i lan wudu lirrijali kanggone wong lanang-lanang wan nisa'i lan wong wadon-wadon manhiyun anhu manhiyun iku den larang anhu saking istimal bil ittifaqi kelawan kesepakatane ulama nahya tahrimin kelawan larangan kang haramake illa fi qaulin kejaba ing dalem qaul pendapat lis Syafi'i kedue atau kanggone Imam Syafi'i wa qala lan Dawudu sapa Imam Abu Dawud Al-Dhahiri innama yahrumu aing mestine haram asyurbu apa ngombe khosatan hale khusus. Jadi bab ini menerangkan masalah bagaimana kalau kita menggunakan emas dan perak sebagai piring untuk makan, sebagai gelas untuk minum, atau sebagai ciduk untuk wudhu. Baik laki-laki maupun perempuan. Ikut kebanyakan ulama, penggunaan wadah-wadah semacam itu hukumnya adalah haram. Dicegah, dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dasarnya salah satu hadis, apabila ada orang yang minum dari wadah emas atau perak, artinya innama yujarjiru, sesungguhnya di dalam perutnya akan bersuara seperti suaranya air panas. Yang ini menunjukkan bahwasanya penggunaan emas atau perak dalam madhab Syafi'i. Cuma saya belum mempelajari, terus terang ya, karena seminggu ini fokus saya ini kepada Bahsul Masail di Keradenan. Tadi jam 8 berangkat, jam 5 saya baru pulang dari Keradenan, Bahsul Masail. Dan saya MBCNU. Maka terus terang, ini belajar yang kemarin. Dan kemarin pun belajarnya tidak konsentrasi gara-gara sakit gigi. Ya toh? Jadi saya belum sempat mempelajari siapakah orang dalam madhab Syafi'i, ulama dalam madhab Syafi'i yang tidak melarang. Ada sebagian orang, saya tahu sendiri, yang terpengaruh oleh pendapat ulama-ulama yang bukan Madzhabul Arba'ah. Mereka mengatakan bahasanya hadisnya itu adalah hadis ahad. Ketika hadis itu adalah hadis ahad, maka tidak bisa menyebabkan keharaman. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka teman saya sendiri itu mengatakan emas itu meskipun dipakai laki-laki, ya tidak masalah. Nah, paham ya? Emas digunakan sebagai piring, sebagai gelas atau ciduk, tidak masalah karena hadisnya adalah hadis ahad. Tapi ingat, pendapat ini tidak bisa dipakai dalam fikih. Kenapa? Karena kebanyakan masalah fikih itu hukumnya adalah don, persangkaan. Salah satu hukum don itu diambil dari hadis ahad. Karena hadis itu ada dua, Mas ya. Secara garis besar tuh hadis nanti terbagi dua. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Apa hadis mutawatir itu? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan banyak orang, di mana tidak ada kemungkinan itu mereka berbohong. Itu namanya hadis mutawatir. Contoh, para sahabat menceritakan dalam berbagai macam hadis, sholat subuh itu 2 rakaat, asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat.
bisa 4 rakaat. Meskipun riwayatnya berbeda-beda, tapi semuanya menunjukkan jumlah hitungan rakaat. Itu maka menjadi mutawatir. Meskipun lafadznya beda-beda. Paham ya? Mutawatir makna namanya. Nah, kalau yang meriwayatkan hadis cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak mencapai jumlah mutawatir, maka hadisnya nanti menjadi hadis ahad, semacam masalah emas dan perak tadi. Paham ya? Nah, kalau hadisnya adalah hadis ahad, maka kalau kita belajar usul fikih, maka kita tidak bisa mengambil hukum yang yakin, hukum yang disangkakan benar. Namanya don. Kalau yakin ya yakin 100%. Nah, kebanyakan masalah fikih itu adalah masalah-masalah don. Bukan ya, ada masalah yang yakin, tapi hampir kebanyakan masalah don. Kalau kita pakai pendapat orang teman saya sendiri atau orang yang ikut dengan pendapat ini, ya bubrah agama kita. Banyak yang kemudian yang biasa diharamkan menjadi boleh, yang apa namanya, yang biasanya bisa halal kemudian bisa menjadi haram. Karena apa? Karena tidak jelas. Nah, padahal kalau kita kemarin belajar masalah bagaimana pengambilan hukum dalam mazhab 4, kan saya terangkan mereka semua itu memakai hadis ahad, paham ya, sebagai dasar hukum. Kemudian Imam Daud Ad-Dhahiri sendiri berkata, yang haram itu cuma minum saja. Sedangkan makan tidak haram. Kemudian apa namanya, digunakan ciduk tidak haram. Karena memang hadis yang terkenal, barang siapa yang minum dari wadah emas atau perak, innama yujarjizu fi batnihi, akan nyuara air panas di dalam perutnya tadi gara-gara minum tadi. Tapi kalau kita pelajari berlanjut, bahwasanya selain hadis itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh memakai wadah emas atau perak karena itu adalah perhiasan, apa namanya, peralatan atau perkakas rumah tangga para penghuni surga. Berarti kalau tidak pakai emas atau perak, berarti katakan ini tidak khusus hanya untuk minum, bisa makan, bisa untuk ciduk atau yang lainnya. Jadi pendapat yang mengharamkan khusus untuk minum itu adalah pendapatnya Abu Dawud Ad-Dhahiri. Yang lain sepakat haram untuk apapun. Jadi kalau misalkan Anda punya sepeda emas, ya haram. Sekarang kan lagi musimnya goes, ya loh. Anda pakai sepeda emas, haram. Itu kan. Tapi ada kriterianya nanti. Nah, nanti ada kriteria. Kemudian wattihoduha lan utawi gawe wadah emas atau perak iku yahrumu iku haram inda Abi Hanifata ing dalam sandinge Imam Abu Hanifah, wa Malikin lan Imam Malik, wa Ahmad lan Imam Ahmad, wa lan utawi gawe wadah emas perak iku al-asahhu iku pendapat kang paling sah min madhabis Syafi'i. Nah, saya ulang lagi. Jadi kalau ada pabrik bikin wadah emas, bikin ciduk emas, piring emas, gelas emas, hukumnya adalah haram ikut madhab 4. Mungkin di madhab Syafi'i ada kaul yang lain, cuma saya terus terang tadi saya katakan, saya belum sempat mempelajari secara serius masalah ini, maka mungkin ada dalam madhab Syafi'i yang tidak mengharamkan. Tapi kalau yang saya baca di kitab semacam Fathul Qorib dan yang lainnya, mayoritas mengatakan haram. Apa kok gitu semacam? Karena akan ketika kita bikin wadah gelas, piring perak, kemudian ciduk perak atau emas, otomatis akan digunakan oleh mereka. Maka hukumnya pun menjadi haram. Karena itu menjadi wasilah atau perantara.
Ini namanya saddud dzara'i. Artinya daripada terjadi perkara yang haram, kita cegah terlebih dahulu. Namanya semacam itu. Wal mudad babulan utawi wadah kang den tembel. Widhahabi klan bil ittifaqi kelawan kesepakatan. Wabil fid batilan kelawan perak iku haramun iku haram. Mana tadi ini? Ida kanat dobatu nalikane ono adobatu apa tembelan kabirotan iku gede lizinatin krono perhiasan. Waqala lan dawu sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah la yahrumu ora haram apa at-tadbibu apa nembel bil fiddati kelawan perak mutlakon hali mutlak. Jadi maksudnya gini. Kalau Anda punya wadah biasa dari logam, punya wadah dari tembaga, kok kemudian pecah, Anda tambal. Kalau tambalannya dengan emas, banyak atau sedikit tuh hukumnya adalah haram. Ikut Imam Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik. Kemungkinan besar Imam Abu Hanifah pun sama, karena kalau kita baca di bawah itu yang tidak haram tuh nembel dengan perak. Bagaimana kalau nembelnya dengan perak? Nembelnya kalau dengan perak itu untuk perhiasan, hukumnya adalah haram. Kemudian kalau kita baca kitab Madzhab Syafi'i, bagaimana kalau nembelnya itu besar tapi karena hajat atau kebutuhan, seandainya tidak ditembel dengan emas atau perak, wadahnya tidak bisa digunakan, maka hukumnya adalah makruh. Ya, makruh ya. Kemudian bagaimana kalau tembelannya sedikit tapi tidak diperlukan? Nah, jadi misalkan tembelannya itu untuk perhiasan, kalau sedikit perak hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sedikit karena memang dibutuhkan, misalkan itu ada pegangannya perlu ditempel dengan perak, kan dibutuhkan. Meskipun sedikit, maka hukumnya boleh mubah. Paham ya? Kalau ikut Imam Abu Hanifah, nembel dengan perak itu hukumnya boleh, tidak haram. Besar tidak haram, kecil tidak haram. Untuk perhiasan atau untuk kebutuhan, semuanya sama saja. Yang tidak dibahas dalam pasal ini adalah bagaimana kalau kita melapisi barang-barang dengan emas. Ya toh? Tidak ada toh? Kalau kita dalam kitab fikih Madzhab Syafi'i diterangkan, kalau kita melapisi benda-benda yang ada di sekeliling kita, misalkan kita punya wadah rokok, kemudian disepuh, dilapisi dengan emas, kita punya sabuk dilapisi dengan emas, maka kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau sepuhannya itu seandainya dibakar sama api, bisa membuat emas itu mencair, hukumnya adalah haram. Tapi kalau misalkan Anda bakar, lapisannya Anda bakar kok nggak ada bekasnya, jadi ireng biasa, maka ikut sebagai madzhab Syafi'i itu hukumnya ya kelihatannya makruh atau boleh. Paham ya? Jadi tidak sampai haram. Tapi ya, kenapa kok di sini hanya disebutkan wadah emas dan perak? Bagaimana kalau ada orang punya wadah dari permata, dari intan, atau dari yang lainnya? Ikut para ulama, ya itu tidak haram. Alasannya tidak haram kenapa? Karena orang-orang awam tuh tahunya kan emas dan perak. Sedangkan kalau mereka lihat mutiara, mungkin disangka sebagai kaca, mungkin sebagai imitasi. Kan mereka tidak bisa bedakan. Karena itu wadah-wadah dari benda-benda yang mahal selain emas dan perak itu tidak apa-apa. Paham ya? Tidak apa-apa. Faslun utawi iku fasal. Wasiwaku lan utai siwak iku sunnatun iku sunnah. Katene ulama. Wa qala lan Dawud sapa Dawud Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri wa utawi siwakan iku wajibun iku wajib. Wa zadalan nambahi sapa Ishaq bin Rahawayh, salah seorang ahli fikih dan ahli hadis. Faqala maka ngucap sapa Ishaq, in tarokahu lamun ninggal sapa wong hu ing siwakan amidan hali sengaja batolat moko batal apa salate wong. Jadi gini maksudnya. Sekarang kita membahas masalah hukum
siwakan. Siwakan itu artinya menyikat gigi. Kalau dalam madzhab Syafi'i, menyikat gigi itu tidak harus pakai sikat. Intinya boleh menggunakan benda yang kasar, yang suci, yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang. Bahkan ada pendapat yang unik. Kalau tidak salah di kitab Kasifatus Saja atau apa diterangkan. Bagaimana kalau Mas Fuluk punya teman yang pekerja kasar, Mas Ruslan. Orangnya itu punya jari yang kasar. Nah, suci toh, jari kasar. Maka ikut kitab itu, Anda boleh siwakan sama jarinya Mas Ruslan. Tapi kalau Mas Ruslan sendiri boleh siwakan dengan jarinya, enggak boleh. Nah, gitu loh. Yang boleh itu Anda pakai jarinya orang lain. Nah, ini unik ini biasanya semacam ini. Nah, sekarang putus-putus ini. Ya, kita ulang lagi. Jadi dasarnya laula an asuqa ala ummati, bagi seandainya aku tidak memberatkan umatku, la martuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Maka saya akan perintah pada mereka untuk siwakan setiap kali mau sholat. Nah, para ulama mengatakan la martuhum ini hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena ada kata-kata sebelumnya laula an asuqa. Seandainya aku tidak memberatkan umatku. Nah, maka karena bagi Kanjeng Nabi itu memberatkan umatnya, maka perintahnya itu tidak wajib. Paham ya? Nah, ini dasarnya semacam itu. Kemudian para ulama mengkiaskan bahwasanya kesunatan itu tidak hanya ketika sebelum sholat, ketika bau mulut kita itu berubah, bisa karena gara-gara banyak makan bawang, atau gara-gara terlalu banyak diam, atau gara-gara bangun tidur. Bangun tidur itu biasanya orang banyak yang ngiler. Nah, ketika ngiler tuh bau mulutnya kan berubah, maka dianjurkan untuk siwakan. Nah, ini para ulama kan meneliti sampai sedetail itu. Anda ngaji di agama lain, tidak ada bahas ngiler itu tidak ada, ya toh. Nah, cobalah. Saya pernah punya kitab Injil, saya baca-baca. Kok tidak ada masalah wudhu, tidak ada masalah bersuci, tidak ada. Kan saya punya Injil 4 kan. Kemudian juga punya Injil yang baru. Kemudian juga punya kitab Taurat. Yang terakhir itu beli terjemah kitab Zabur, tapi Zabur asing saya tidak tahu kan gitu. Maka di kitab Taurat, di kitab Injil itu kita tidak akan menemukan cara toharoh gimana, cara bersuci gimana, cara cebok gimana. Nah, ini kayak keistimewaan agama Islam, membahas hal yang remeh, apalagi bab ngiler tidak ada. Ulama ada di kitabnya. Habis bangun tidur biasanya bau ngilernya itu tidak enak baunya, maka dianjurkan siwakan. Kalau Imam Abu Dawud, beliau mengatakan hukum siwakan ketika mau sholat itu hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Kanjeng Nabi mengatakan la amartuhu. Saya akan perintah kepada mereka untuk siwakan setiap kali mau sholat. Perintah ini. Dan ternyata tidak berat. Karena tidak berat ya wajib hukumnya. Karena itu kan. Nah, maka Abu Dawud sendiri itu kan lihat dohirnya hadis. Ya ditelan apa adanya. Kadang tidak mau takwil. Tidak mau menakwilkan. Kemudian ada seorang ulama fikih dan hadis yang bernama Ishaq bin Rohaweh mengatakan, ditafsir kita perinci. Seandainya dia mau sholat kok lupa tidak siwakan, sah sholatnya. Tapi seandainya dia sudah ingat mau sholat sudah bawa siwak, tidak siwakan, maka sholatnya menjadi batal. Paham? Karena apa? Karena la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Hadisnya sama, Mas. Cuma gara-gara berbeda penafsiran, maka hasil kesimpulan hukumnya itu berbeda-beda. Mayoritas mengatakan ini tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Lihat depannya. Laula an asuqa. Kalau tidak memberatkan. Nah, berarti kan Kanjeng Nabi tidak memberatkan umatnya. Maka hukum siwakan menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Wal yukrahu lan ana pun den makruhake
apa siwakan liso imi kanggo wong kang poso ba'da zawali ing dalam sawise lingsire srengenge. Artinya setelah tergelincirnya matahari. Kala ngendika sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik la yukrahu ora makruh. Wa qala lan dawuh sapa As-Syafi'i sapa Imam Syafi'i yukrahu den makruhake. Wan Ahmad dan saking Imam Ahmad riwayatani utawi riwayat loro kal madhabaini kaya madhab loro, yaitu seperti madhabnya Imam Abu Hanifah dan Malik atau seperti madhabnya Imam Syafi'i. Sekarang kita bahas bagaimana hukum siwakan setelah tergelincirnya matahari. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mengatakan, tidak makruh, tidak ada dalil yang mengatakan habis sholat duhur kemudian siwakan makruh, tidak ada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh, apa dasarnya? Dasarnya la khulufu famit ta'imi adyabu indallahi min rihil miskin, kan ada semacam itu. Soalnya saya tidak belajar ya, ini saya ingatan saja lah. Bahwasanya bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau puasa sebelum duhur itu biasanya bau mulutnya tidak berubah. Tapi ketika dia sudah habis duhur, bau mulutnya itu berubah. Ya. Meskipun bau mulutnya itu berubah, ikut Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini, bau mulutnya orang puasa itu lebih disukai daripada minyak misik. Kalau Anda siwakan, baunya itu hilang. Otomatis seakan-akan Anda tidak puasa. Ya berarti keindahan atau kewangian itu sudah di sisi Allah itu sudah tidak ada lagi. Jadi menurut Imam Syafi'i kan gitu. Bau mulut orang yang habis puasa, habis duhur itu lebih wangi daripada minyak misik. Bukan berarti kemudian kita kalau habis puasa, ketika kita puasa, kemudian kita sebarkan bau mulut kita habis duhur karena wangi, ya, ada semacam itu. Ya. Ini bahasanya makruh enggak siwakan. Ikut Imam Abu Hanifah, Malik, karena tidak ada dalil yang memakruhkan, ya enggak makruh. Ikut Imam Syafi'i makruh karena bau mulutnya yang enak tadi akan hilang, padahal itu disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat pertama seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik, riwayat kedua sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Sekarang kita bahas bab lain bukan siwakan. Wal khitanulan utawi sunat. Wajibun iku wajib inda Malikin munggu Imam Malik was Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad wa qala lan ngucap sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa utai sunat iku mustahabun iku den sunate. Jadi bagaimana hukumnya sunat? Oh, ini jarang dibahas loh. Maka ikut Imam Abu Hanifah sunat itu hukumnya hanyalah sunat khitan, itu hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Kenapa? Ya, karena memang ikut beliau kan tidak ada dalil yang kuat mewajibkan khitan. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka mewajibkan sunat bagi laki-laki. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita perhatikan, laki-laki kan itu punya pistol. Punya pistol toh, dan di atas pistolnya itu ada namanya kulub. Kalau belum disunat itu ada namanya kulub. Kulub itu daging yang kalau Anda lihat anak-anak kecil yang belum balik, kalau pipis di ratan, pipis di jalanan, kan mesti ada dagingnya yang itu, dagingnya belum disunat. Nah itu ketika Anda disunat, maka kemudian pistol Anda jadi punya helm, ya toh, punya helm toh, karena kulitnya hilang jadi punya helm. Nah, daging yang disunat yang dibuang itu namanya kulub. Nah, ikut Imam Syafi'i dan yang lainnya mungkin bahwasanya kalau sudah balik kok kulubnya itu belum disunat, belum dihilangkan di khitan, otomatis ketika Anda kencing itu mesti masih ada sisa-sisa kencing di kulub Anda tadi. Ketika masih ada sisa-sisa kencing itu berarti Anda ketika bersuci tidak sempurna akan menimbulkan najis. Berarti kalau Anda sholat bawa najis hukumnya kan batal. Gitu loh Mas.
Masa ada orang misalkan masih punya kulup habis kencing kemudian kulupnya tadi ditarik ke belakang, kan tidak ada toh. Mesti ya dibiarkan. Ini yang tidak sunat loh ya. Kalau kita yang sudah sunat kan pistol Anda sudah punya helm, tidak usah dibuka-buka, langsung disiram lah. Jadi airnya hilang. Helm tahu toh helmnya itu. Jadi ikut mazhabnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, hukum khitan itu wajib. Tapi kalau kita baca di kitabnya Fikih Islam Ba'dilatuhu, karangan Profesor Wahbah Zuhaili diterangkan, Imam Ahmad itu mewajibkan sunat bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hukumnya adalah sunnah. Wanita khitan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan hukumnya sama, wajib khitan. Tapi praktek yang ada di masyarakat, kebanyakan wanita kan tidak khitan. Ya toh? Saya tanya, Anda sudah punya istri, saya juga punya istri. Dikhitan tidak itu istri Anda? Tidak toh? Karena itu istri saya kelihatan juga tidak. Tapi bisa tanyakan loh ya. Maka kalau kita lihat yang praktek yang kita kerjakan di masyarakat kan madhabnya itu bukan madhab Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik. Anda itu laki-lakinya wajib sunat, perempuan sunat khitan tidak apa-apa, tidak khitan pun tidak ada masalah. Itu kan. Kenapa? Karena ikut penelitian para dokter. Ini dokter ya, dokter. Bahwasanya kepuasan laki-laki yang sudah khitan sama tidak itu beda. Laki-laki yang belum khitan tuh memang puas, tapi lebih puas laki-laki yang sudah khitan. Karena apa? Karena saraf-saraf kenikmatan seksual itu kan ada di helm Anda itu tadi. Kalau ditutupi sama kulit, otomatis terhalang, jadi kenikmatannya berkurang. Jadi dulu ada seorang Cina masuk Islam, tapi dia mau masuk Islam takut. Takutnya kenapa? Ditanya sama kiai, kamu tuh kok takut masuk Islam gara-gara apa ya? Saya itu agama Islam tuh semuanya senang. Yang tidak saya suka itu cuma satu, khitan, sunat. Saya tuh takut. Nanti kalau saya sunat tuh senjata saya itu bisa-bisa celaka atau gimana. Maka kemudian Pak Yanya bilang, wah kamu itu harus sunat. Kenapa tidak harus sunat? Kalau kamu tidak sunat, nanti kegiatan kamu sama istri kamu ya gitu-gitu aja, tidak berubah. Tapi kalau kamu habis sunat, mesti lebih hot, lebih panas. Buktikan sendiri. Ini kemudian disunat, betul-betul sunat itu Cinanya. Sunat habis itu kemudian beberapa waktu sudah sembuh, kemudian datang ke kiainya lagi ditanya, gimana Pak? Kegiatan kamu sama istri? Wah, jos Pak, habis sunat ya. Ya itu memang cerita, tapi betul enggak saya enggak tahu loh ya. Ceritanya para kiai-kiai gitu. Jadi ada orang Cina tidak mau masuk Islam gara-gara sunat, tapi ketika tahu itu rahasia sunat, mau masuk Islam. Sampai mana ini? Babun najasati. Sudah berapa menit ini Mas Puruk? Berapa menit Mas? Kurang berapa menit ini? Enggak tahu ya. Kita mulai tadi jam 8 toh. Ya, kita teruskan sampai mati lah gitu. Babun najasati utai kiubab nerangake masalah najis. Jemaah sepakat najis itu apa ya? Jadi kalau kita mau mengkaji sesuatu itu harus tahu takrif atau definisinya. Dalam masalah ibadah itu, ibadah mahdhoh, sholat, itu kan ada dua. Pertama, hadas, yang kedua namanya najis. Kedua perkara ini menghalangi sahnya ibadah kita. Kalau hadas itu apa? Hadas itu adalah sesuatu perkara yang menghalangi kita ibadahnya menjadi sah. Tapi perkara ini tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Contoh apa misalkan? Contoh ketika Anda bersentuhan sama laki-laki perempuan. Habis itu ada wujudnya enggak di tangan Anda? Kan enggak ada. Misalkan Anda kencing. Kok kencing? Kentut. Itu membatalkan wudhu. Ada wujudnya enggak? Ya enggak ada. Kecuali kalau kencing, berak, lah itu sudah najis. Kalau najis itu apa? Najis itu perkara yang dianggap kotor oleh agama. Itu namanya najis.
Nah, contoh lah misalkan Anda lihat ada apa namanya air kencing, atau sebelahnya air kencing ada pisang goreng hasil dari manusia. Nah, itu kira-kira Anda jijik enggak? Anda mesti jijik. Maka itu dianggap sebagai najis. Dan ada bendanya, ya toh ada bendanya. Ajma'a sepakat ala imatu sapa pira-pira imam ala najasatil khamri. Ing ngatasi najise khamr. Ilama kejaba perkara hukia kang den riwayatake apa ma an Dawuda saking Abu Dawud ad-Dhahiri annahu ing setune khamr. Ana ing setune Imam Abu Dawud iku kala iku ngucap sapa Imam Abu Dawud bitoharatiha kelawan sucine khamr ma'a tahrimiha sertane kaharomane khamr. Jadi bab yang kita bahas pertama kali masalah najis adalah najisnya minuman keras. Mayoritas ulama berpendapat minuman keras itu hukumnya adalah haram, haram memabukkan toh. Dan berarti bendanya itu juga menjadi najis. Kecuali pendapatnya Imam Abu Dawud ad-Dhahiri. Dia mengatakan betul khamr itu hukumnya haram, tapi bendanya tetap suci. Paham ya? Nah, sekarang yang kita perlu kita teliti, namanya minuman keras atau khamr itu sebetulnya berbeda dengan alkohol. Kebanyakan orang itu menganggap alkohol ya, khamr itu menjadi haram karena ada alkoholnya. Ya toh? Padahal enggak sama. Alkohol sama khamr itu enggak sama. Sekarang kalau kita lihat adakah ulama yang mengharamkan tape, tapi itu ada alkoholnya. Ya toh? Anda minum makan tape itu berarti ada unsur alkohol. Kalau misalkan kita mengatakan khamr itu alkohol, ya berarti tape pun menjadi haram. Paham ya? Karena ada alkoholnya. Nah, contoh lagi misalkan yang sering kita lihat di masyarakat, kita pakai minyak wangi non alkohol. Nah, ya kan gitu. Padahal yang najis itu adalah khamrnya, bukan alkoholnya. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, minyak wangi yang ada alkoholnya tidak ada masalah karena yang menyebabkan kenajisan benda itu bukan masalah alkohol tapi adalah khamrnya. Khamrnya itu ada unsur memabukkan. Nah, sekarang Anda makan tape, masa ada yang mabuk? Kan tidak ada. Anda semprot minyak wangi, meskipun banyak ada yang mabuk, kan tidak ada. Maka itu tidak ada unsur kenajisan dalam masalah alkohol. Kalau kita masih berpendapat semacam itu, khamr ada alkohol, berarti Sprite, Fanta, itu ada alkoholnya semua loh. Hukumnya haram. Kan gitu kan? Karena ada alkoholnya. Tapi kan tidak ada ulama yang mengharamkan Sprite, Fanta, kan tidak ada. Paham Mas Ulu ya? Kenapa? Jadi kita bahas lagi. Kenapa begitu? Karena Kanjeng Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi ilat atau alasan kenapa khamr itu dilarang karena memabukkan, bukan karena ada alkoholnya. Kalau kita teliti lagi, dalam fikih itu ada namanya, misalkan Anda punya nabit itu artinya kalau Anda punya buah-buahan diperas, peresan dari buah itu namanya adalah nabit, rata-rata dari anggur. Nabit itu hukumnya suci, boleh Anda minum. Tapi ketika Anda biarkan, maka akan menjadi khamr. Khamr itu najis, tidak boleh diminum. Anda biarkan terus, khamr itu akan menjadi cuka. Yang biasa Anda minum lah. Ketika makan bakso atau apa, kasih cuka, itu namanya asalnya dari nabit sebetulnya. Nah, sekarang nabit itu cuka itu hukumnya apa? Hukumnya itu suci. Kalau kita teliti, saya itu kebetulan agak tahu fisika sedikit-dikit, kimia dikit-dikit. Kalau kita perhatikan, unsur alkohol dari cuka sama khamr itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi cuka. Otomatis kalau kita mengatakan keharaman khamr itu dari alkohol, cuka itu mesti lebih haram lagi. Karena kadar alkoholnya lebih tinggi daripada khamr. Tapi Anda lihat, tidak ada ulama yang mengharamkan cuka. Madzhab Syafi'i bahkan menegaskan itu halal, tidak najis. Paham ya? Jadi ya boleh hati-hati dalam masalah agama, cuma ya dilihatlah, kita pikir pakai logika,
Nah, karena itu saya kadang juga agak heran. Wah, ini parfum tidak beralkohol. Berarti ini beralkohol tidak boleh pakai sholat. Nah, kan gitu, Pak. Padahal tidak masalah sebetulnya. Nah, tidak masalah. Kita kembali. Wattafaqulan podo sepakat sapa ulama ala annaha ing atase setune khomer ida takhallalat nalikane berubah dadi cuka apa khomer binafsiha kelawan awak dhewe ne khomer tahurat maka suci apa cuka fa in khulilat maka lamun den gawe cuka apa khomer bitor hisain kelawan buang suci-suci fiha ing dalem khomer lam tadhur ora suci apa cuka indas Syafi'i mungkin Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad wa qala lan ngucap sapa Malikun sampai Malik yukrahu den makruhake apa tahliluha apa gawe cukai khamr fa in khulilat maka lamun digawe cuka apa khamr tahurat maka suci apa cuka wa halat lan halal apa cuka wa qala lan ngucap sapa Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah yubahu dan wenangake apa tahliluha apa gawe cuka khamr wa tadhurulan suci apa khamr idza tahallalat nalikane dadi cuka wa tahillu lan halal apa cuka mau. Jadi sekarang tadi saya terangkan bahwasanya cuka itu prosesnya pertama dari nabit. Nabit itu perasan anggur. Ketika didiamkan maka lama-lama dia akan menjadi khamr, minuman keras. Kemudian kalau khamr dibiarkan, maka dia itu akan menjadi cuka. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, apabila proses pembuatan cuka itu terjadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, maka hukum cuka tadi menjadi suci, berarti boleh digunakan. Nah, terkena cuka pun tidak najis. Tapi kalau proses pembuatan cuka itu dengan menaruh sesuatu di dalam tadi, misalkan Anda punya wadah itu berisi cuka, berisi khamr, kemudian Anda kasih sesuatu dicemplungke supaya proses pembuatan cukanya lebih cepat, atau Anda aduk-aduk pakai sendok atau apa biar cepat jadi cuka, dan sendoknya Anda biarkan di situ, maka otomatis cuka tadi hukumnya tidak suci. Kok bisa tidak suci? Karena benda yang Anda masukkan di khamr tadi atau sendok yang Anda biarkan di wadah tadi, kan ketika terkena khamr itu menjadi mutanajis, artinya kena najis. Ketika khamr itu berubah jadi cuka, cukanya menjadi suci. Tapi kemudian dia bercampur dengan mutanajis tadi, otomatis menjadi mutanajis juga. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan cuka yang ada dibuang sesuatu di dalamnya atau diaduk-aduk dan itunya tidak sendoknya tidak diambil, ya menjadi tidak suci. Kemudian, tapi kalau misalkan gini, Anda punya wadah berisi nabit, kemudian Anda geser-geser, dicarikan tempat yang teduh, yang dingin, supaya cepat jadi cuka misalkan. Ya ikut mazhab Syafi'i dan Ahmad, ya enggak apa-apa. Hukumnya boleh. Paham ya? Tapi kalau Imam Malik mengatakan membikin cuka dari khamr itu hukumnya makruh. Ya, paham ya? Membikin cuka dari khamr itu hukumnya makruh. Jadi meskipun Anda pindahi ke tempat yang dingin, ya tetap makruh. Karena memang asalnya bikin cuka itu makruh. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah jadi cuka? Nah, maka sudah jadi cuka gimana lagi? Ikut Imam Malik, yaitu suci dan halal. Oh, jadi paham ya? Nah, beda dengan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak ada masalah. Anda bikin cuka itu tidak makruh, mubah saja. Sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bikin cuka itu boleh dan suci apabila dia menjadi cuka dan halal. Di sini apa bedanya dengan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad? Kalau kita lihat redaksinya, tapi saya belum meneliti mazhab Hambali ya. Kalau kita lihat redaksinya, Imam Abu Hanifah ini
Pak, udah mau habis waktunya. Ya, Clara. Imam Abu Hanifah itu mengatakan jadi cuka kalau dicampuri pun dilempar sesuatu atau diaduk-aduk tidak masalah. Paham ya? Tetap suci dan halal. Ini beda dengan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Itu tidak boleh. Nah, paham ya? Mungkin semacam itu. Soalnya saya belum meneliti madzhabnya Imam Abu Hanifah. Ya kita tutup dulu, nanti kita bikin Kak, sesi pertanyaan. tanya jawab. Siap.